Jadi ketika para pendeta Sanhedrin ceramah, naik Nabi Isa ke meja. Tolak pinggang. Wailul lakum, celaka kalian. Innakum tuharifunal kalima an mabadih. Sungguh kalian telah merubah Taurat dari tempatnya. Tiap kali pendeta Sanhedrin ceramah menyampaikan Taurat, padahal itu bukan Taurat, dibantah sama Nabi Isa alaihi salam. Bunuh Isa bin Maryam. Nah, cuma mereka berkata, bagaimana cara membunuhnya? Kita ini pesuruh Tuhan. Gak mungkin kita mengotori tangan kita dengan darah manusia, walaupun memang itu rencana kita. Beginilah zalimnya mereka pendeta Sanhedrin. Mereka mengarang cerita dan memposisikan Allah sebagaimana makhluk. Subhanallah ya mayyasifun. Subhanallah amma yusyrikun. Dari kebohongan yang diciptakan pendeta Sanhedrin menjadi akidah bagi orang-orang sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kalian semua dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di ANA Channel. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran 'aziman. Wa qala aidan fi ayatin ukhra inna masala Isa ibn Maryam indallah kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul wa'dil amin. Man yashhadu annahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa yashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa yashhadu anna Isa ibn Maryam nabiyullah wa rasuluh wa jannatu haqqun wan naru haqqun halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Shadaqallahu lazim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini dengan izin Allah semata kita bisa berkumpul dalam kajian di Masjid Abu Bakar Siddiq dalam kajian umum ya. Insyaallah dalam kali ini kita akan membahas tentang Nabi Isa dan Imam Mahdi. Betul ya judulnya itu, Pak? Ya, Nabi Isa dan Imam Mahdi. Insyaallah kita akan kaji sampai menjelang maghrib nanti. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya pribadi bisa hadir dalam kesempatan ini dan saya bersyukur pada Allah mendapatkan kenikmatan untuk bisa bertemu bersilaturahmi dalam kajian ini. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama kita, tetapi ini adalah merupakan titik tolak dari kebersamaan kita untuk berjuang menegakkan hak sampai Indonesia bisa berkontribusi dalam kebangkitan Islam dunia. Amin. Salawat dan salam selalu dilimpahkan pada saudara kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berdusta dengan apa yang dikatakannya, yang membuktikan bahwa semua nabi dan rasul menyampaikan agama Islam. Beliau menyatakan dalam hadisnya, nahnu ma'syarul anbiya dinuna wahidun wa syara'una mukhtalifun. Kami para nabi, agama kami satu, Islam, ya, tauhid, dan juga syariat kami berbeda-beda. Ya, syariat berbeda, mafi muskilah karena para nabi dan rasul hidup di zaman yang berbeda. Yang saya hormati dan saya muliakan DKM Masjid Abu Bakar As-Siddiq, yang dirahmati Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan MC kita pada kesempatan ini, Pak Helmi. Ya, beliau MC akhir zaman insyaallah. Ya, kalau saya sudah
memutuskan untuk tidak lagi menjadi MC akhir zaman. Ternyata berat menjadi MC, menjadi ustadz akhir zaman ya. Ternyata menjadi ustadz akhir zaman resikonya berat, resikonya besar. Di antara resiko besar jadi ustadz akhir zaman itu diperkarakan gara-gara ceramahnya gitu. Maka saya sudah memutuskan untuk tidak lagi menjadi ustadz akhir zaman. Saya cari aman, insya Allah menjadi ustadz akhir bulan sekarang. Ya. Pada hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang sama-sama hadir, uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf menggunakan whiteboard, boleh Bapak Ibu? Pertama kita ingin membahas tentang bagaimana cara Allah menciptakan manusia ke dunia ini. Ada 4 cara Allah menciptakan manusia. Yang pertama, Allah ciptakan manusia dari tanah sekaligus. Ya, khalaqahu mubasyaratan min tin bi aidih. Allah menciptakan manusia pertama ya dengan tangannya, dengan kekuasaan Allah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ada cerita Israiliyat yang menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Malaikat Jibril diperintahkan untuk turun ke bumi mengambil tanah. Ketika beliau akan mengambil tanah, bumi menjerit, "Aku tidak mau kau ambil bagian tubuhku untuk menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di punggungku." Maka malaikat Jibril kembali dengan tangan kosong kepada Allah. Lalu Allah perintahkan malaikat Mikail untuk turun melanjutkan tugas tadi. Mikail pun sama ternyata. Ya, sama tidak bisa mengambil tanah tadi. Ketika tanah mau digali, bumi mau digali, diambil tanahnya, bumi menjerit. Tidak ridho diambil bagian tubuhnya untuk menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Ternyata yang terakhir ini malaikat maut, malaikat Israel. Nah, malaikat Israel kan kita tahu lah kalau dia nyambut nyawa, gak pilih kasih ya. Ya, kalau disuruh kalau Allah begitu-begitu. Tapi ini ceritanya Israiliyat. Ya, alhamdulillah, maka pada akhirnya kemudian malaikat Israel mengambil tanah tadi. Alhamdulillah, tanah yang diambil itu bermacam-macam. Saya pernah menggali sumur, ya, warna tanah itu ada yang warna coklat, ya, coklatnya sawo mateng ya. Salahin sawo mateng. Ada coklat, kemudian warna kuning, warna putih kemerah-merahan, warna hitam bahkan. Persis warna ras manusia. Ya, nggak kebayang kalau yang diambil itu warna hitam. Kita negroid semua ini. Ya, diambilnya tanah tadi, lalu diserahkan pada Allah, lalu Allah membentuknya. Ya, dengan kekuasaannya. Maka jadilah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nah, ini cara yang pertama Allah menciptakan manusia. Jadi tidak ada yang namanya Pithecanthropus erectus. Tidak ada yang namanya Homo sapien, Mojokertensis, bohong. Kalau memang manusia lahir dari proses evolusi, kenapa kebun binatang masih penuh dengan kera sekarang? Kenapa mereka tidak berevolusi? Ya, barangkali cuma Darwin sama yang lahir dari evolusi ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Allah ciptakan manusia itu dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam tertidur, ya, Nabi Adam sempat berpikir, ketika Nabi Adam alaihissalam melihat ada binatang berpasang-pasangan di surga, bunga berwarna-warna, kupu-kupu terbang berpasangan. Maka pada saat itu Nabi Adam berpikir, kalau yang lain berpasangan, kenapa aku seorang diri? Apakah aku ditakdir keadaan jomblo, jablay, tidak berpasangan? Nah, maka kemudian Nabi Adam tertidur. Di saat Nabi Adam tertidur inilah Allah mengambil tulang rusuknya, ya, tulang rusuk subkontinen, yang ini nih. Jadi semua laki-laki tidak ada tulang rusuknya. Bisa dipegang, Pak. Kalau masih ada itu hati-hati itu. Jodohnya nggak ada. Ya, operasi datang ke rumah sakit ambil. Ya, diambil tulang rusuk Nabi Adam lalu digunakan untuk menciptakan Hawa. Ya, maka ketika Nabi Adam terbangun, Hawa sudah ada. Nah, yang ketiga, Allah ciptakan manusia melalui proses reproduksi biasa, maksud saya tanpa proses reproduksi. Ya, tanpa sentuhan laki-laki. Ya, tanpa sentuhan laki-laki. Tapi kemudian Allah firmankan ke dalam rahim Siti Maryam dengan kalimat kun fayakun, maka lahirlah Nabi Isa. Jadilah Nabi Isa alaihissalam. Nah, tadi siapa? Siti Maryam. Allah meniupkan ruhnya ke dalam rahim Siti Maryam sehingga kemudian beliau hamil mengandung Nabi Isa alaihissalam. Nah, kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kekuasaan Allah tidak terbatas, jangan dibatasi dengan kelemahan akal kita.
Sehingga jika ada sesuatu yang kita dapatkan, dari Al-Quran dan hadis, kita belum bisa memahaminya, bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Allah maha mampu kuasa untuk melakukan penciptaan tanpa seorang laki-laki. Langsung Siti Maryam hamil mengandung Nabi Isa. Ya, kalau kita belum bisa memahami bukan berarti itu tidak mungkin. Faktanya terjadi. Ya, kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Jangan dibatasi kekuasaan Allah oleh kelemahan akal kita. Ya, itu cara Allah menciptakan manusia. Ya. Itu tadi Nabi Isa yang ketiga. Nah, yang keempat, Allah ciptakan manusia dengan proses reproduksi. Ovum dibuahi oleh sperma. Ya, ovum dibuahi oleh sperma. Dan ini pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ketika sperma dominan, ovum resesif, maka akan lahir seorang anak laki-laki mirip ayahnya. Ayahnya putih, mancung, keriting rambutnya, cakep. Nah, anaknya mirip ayahnya. Itu sperma dominan, ovum resesif. Kemudian jika ovum yang dominan, sperma resesif, maka akan lahir mirip ibunya. Ya. Lah, jika tidak mirip ibunya dan tidak mirip tetangganya, tidak mirip ibunya dan ayah, tapi mirip tetangganya, kira-kira mana yang dominan nih? Ada bahaya nih ya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah itu 4 cara Allah menciptakan manusia. Kembali kepada Nabi Isa alaihissalam. Kehadiran Nabi Isa di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa penciptaan Nabi Isa, perumpamaan Nabi Isa itu sama dengan Allah menciptakan Nabi Adam. Ya. Tanah berubah menjadi manusia, itu prosesnya kita pun susah, tidak bisa. Hanya Allah yang Maha Kuasa yang bisa melakukan itu. Maka kewajiban kita adalah mengimani itu. Ya. Selama itu datang dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya. Itu pernah sekali. Baik, terkait dengan Nabi Isa alaihissalam ketika lahir. Kenapa Allah menciptakan Nabi Isa dari Siti Maryam tanpa sentuhan seorang laki-laki, tanpa seorang ayah? Adalah untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjelma menjadi manusia. Sebagaimana klaim orang-orang Yahudi. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat salib yang ada patungnya, nah mulai ini. Salib yang ada patungnya. Itu salib milik orang Katolik. Di atasnya ada tulisan Indri. Ya. Ada yang pernah lihat itu? Ada tulisan Indri kan? Ada yang tahu apa arti Indri? Indri. Indri ini artinya adalah penjelmaan. Cuma dalam persepsi yang diciptakan oleh kita Sanhedrin, mereka menyebutkan kalau penjelmaan ini maksudnya adalah Allah menjelma menjadi Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini syirik. Makanya Allah bantah pernyataan mereka, di mana mereka mengatakan Inna Isa bin Maryam, Inna Allah Isa bin Maryam. Sesungguhnya Allah itu adalah Isa bin Maryam. Mereka mengklaim kalau Allah menjelma menjadi Nabi Isa alaihissalam, atau orang-orang Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Itu bohong, tidak benar. Yang dimaksud dengan Indri sebagai penjelmaan adalah bukan Allah yang menjelma menjadi Yesus. Bukan Tuhan yang menjelma menjadi Yesus. Tapi Allah serupa Yudas Iskariot menjadi Isa bin Maryam. Nah, dari mana kita tahu itu? Quran, surat An-Nisa, surat keempat, ayat 157 sampai 159. Ya. Jadi serupakan Nabi Yudas Iskariot yang berkhianat kepada Nabi Isa, Allah wujudkan dia menjadi Isa bin Maryam. Maka ketika dia keluar, dialah yang ditangkap oleh Raja Herodes dan pasukan Romawi, dan dialah yang digantung di tiang salib. Cerita sampai ke sana, ya insya Allah kita bahas. Waktu kita sampai jam berapa? Sampai maghrib ya? Sampai Isa. Sampai Isa ada kajian, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Terkait dengan Indri ini, ada satu hal yang pernah saya kaji. Dulu saya senang sekali mengkaji hadis literatur kuno. Ketika saya melakukan tugas untuk studi saya di Semarang, dulu Jawa Tengah, saya menemukan petikan Injil Barnabas tahun 97. Di mana dalam petikan Injil Barnabas itu saya temukan ada konspirasi yang dilakukan oleh para pendeta Sanhedrin. Itu para pendeta yang mereka menguasai Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Mereka melakukan jamuan-jamuan, tapi jamuan-jamuan kebaktian, jamuan-jamuan ceramah tentang ketuhanan kerohanian, itu mereka simpangkan. Di mana mereka melakukan rekayasa, yaitu Taurat, penuh sekalian, mereka gubah isinya.
yuharifunal kalima mawadih. Mereka menghapus satu ayat Taurat dari tempatnya. Summa yaktubunal kitaba bi aidihim. Lalu mereka menulis ayat dengan tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah. Lalu mereka mengatakan ini datang dari Allah. Wa ma huwa min indillah. Padahal itu bukan datang dari Allah. Nah, maka upaya ini oleh Allah memang sudah direncanakan akan dibantah oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya Allah jadikan Nabi Isa bisa berbicara ketika baru dilahirkan. Ya, baik penonton yang mati Allah. Nah, saya perlihatkan terlebih dahulu di mana tempat Nabi Isa dibesarkan dan di mana para pendeta Sanhedrin, pendeta Yahudi ini melakukan pemalsuan Taurat, yaitu di Yerusalem, kata orang Israel, menurut kita adalah Al-Quds. Ini ada nasar di Masjid Qibli, di alun-alun Al-Aqsa ya. Al-Aqsa itu alun-alun, di dalamnya ada Masjid Qibli, ada Masjid Dome of Drop, dan ada Masjid Marwani. Yang pernah mulai saksikan ini adalah Masjid Marwani. Masjid yang berada di lantai, di bawah lantai Al-Aqsa. Jadi ada Al-Aqsa, ada bagian sebelah timur ke selatan. Itu ada lantainya, di bawahnya ada Masjid Marwani. Nah, inilah masjid yang digunakan Rasulullah ketika sholat mengimami 1.500 nabi dan rasul dari Bani Israel ketika Isra Mi'raj. Nah, masjid di bawah lantai. Nah, disinilah terdapatnya mihrab Siti Maryam. Dan juga terdapatnya mihrab Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ini ruangan yang biasa digunakan Nabi Sulaiman ketika mengimankan umatnya, mendakwahkan tauhid kepada umatnya. Ini masuk ke dalam. Luas sekali ya. Di sini pula terdapatnya 70.000 jasad kaum muslimin yang disembelih dan maksudnya dibunuh, disembelih satu-satu oleh Romawi ketika Romawi menguasai Syam, Palestina, Suriah. Karena mereka tidak mau murtad, jadi disembelih. Oleh Shalihuddin Ayyubi dibersihkan mereka dan dikuburkan sebagaimana syuhada. Mohon maaf para muslimin, ini kayaknya dari fokus dari speaker aktif ya. Nah, ini mihrab Siti Maryam. Yang pernah boleh lihat ini adalah mihrab Siti Maryam. Disinilah Nabi Zakaria membesarkan Siti Maryam dan juga Siti Maryam membesarkan Nabi Isa alaihissalam. Disinilah Siti Maryam membesarkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, baik. Kemudian setelah Siti Maryam meninggal dunia, Nabi Isa dipelihara oleh Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria, qadarullah Allah takdirkan memiliki putra Nabi Yahya berbarengan dengan lahirnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu sepantar, seusia. Keduanya diasuh oleh Nabi Zakaria. Setiap kali Nabi Zakaria datang ke Masjidil Aqsa untuk memberikan jamuan kajian tentang tauhid, ya, itu keduanya dibawa. Kemudian para pendeta Sanhedrin itu mereka menyampaikan tentang Taurat, ceramah tentang Taurat, bla 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 bla. Nah, ternyata terbongkar oleh Nabi Isa kalau para pendeta Sanhedrin itu menyampaikan Taurat yang palsu, bukan Taurat seperti itu. Mereka telah merubah Taurat dengan menjadi Talmud. Nah, upaya mereka merubah Taurat menjadi Talmud lalu diceramahkan, dibongkar oleh Nabi Isa. Sesuatu yang belum pernah dibantah oleh siapapun, yang pada saat itu Nabi Zakaria pun baru tahu kalau mereka telah merubah Taurat menjadi Talmud, itu dibantah oleh Nabi Isa yang saat itu Nabi Isa masih kecil. Usia 7 tahun. Nabi Isa mendengar penceramah para pendeta Sanhedrin. Loh, kok mereka menyampaikan Taurat tapi ngomongnya kayak gitu? Taurat bukan kayak gini. Nah, ini tujuan Allah. Selain mewahyukan Injil, Allah juga mewahyukan Taurat pada Nabi Isa. Tujuannya itu untuk merubah, untuk meluruskan dan membenarkan kembali Taurat yang telah dipalsukan oleh para pendeta Sanhedrin. Mereka lah tokoh pertama dalam penciptaan kelompok Yahudi Talmudian. Lalu mereka mengklaim bahwa Talmud lebih mulia daripada Taurat. Nah, ini dibongkar sama Nabi Isa. Saat itu Nabi Isa masih 7 tahun. Jadi ketika para pendeta Sanhedrin ceramah, naik Nabi Isa ke meja. Tolak pinggang. Wailul lakum, celaka kalian, kata Nabi Isa. Innakum tuharifunal kalima an mabadih. Sungguh kalian telah merubah Taurat dari tempatnya. Bayang, sesuatu yang belum pernah dibantah dan diprotes oleh siapapun, saat itu dibantah oleh Nabi Isa, dan Nabi Isa masih kecil, masih 7 tahun. Allah, ini anak kecil dia ngomong benar ini. Oh iya, makasih nak, maaf saya lupa. Disampaikan itu sama pendetanya. Tiap kali pendeta Sanhedrin ceramah menyampaikan Taurat, padahal itu bukan Taurat, dibantah sama Nabi Isa alaihi salam.
Ya. Nah, pada saat itu kemudian mereka berpikir, ini anak kalau dibiarin tekor gitu. Ketahuan kita telah memasukkan Taurat menjadi Talmud. Nah, kumpul mereka tuh. Nah, diputuskanlah Nabi Isa akan dibunuh, Isa bin Maryam. Nah, cuma mereka berkata, bagaimana cara membunuhnya? Kita ini pesuruh Tuhan. Gak mungkin kita mengotori tangan kita dengan darah manusia, walaupun memang itu rencana kita. Karena mereka sudah terbiasa mengarang ayat-ayat Quran, mengarang ayat-ayat kitab suci, ya. Maka mereka pun menciptakan saat itu dongeng yang bohong. Dongeng palsu yang terkait dengan Nabi Isa. Tujuannya menyingkirkan Nabi Isa alaihissalam. Maka diciptakanlah sebuah dongeng. Pernah mendengar dongeng ini? Doktrin Tuhan bingung. Ini cerita yang saya dapatkan dulu waktu saya lama sekali. Nah, para pendeta Sanhedrin itu menciptakan dongeng, doktrin Tuhan bingung. Ya, bingung saya membaca dongeng Tuhan bingung. Kok ada Tuhan bingung? Ya, jadi mereka, ini zalimnya mereka, melarapkan sifat yang buruk dari manusia kepada Allah SWT. Maksudnya sifat yang tidak baik dari manusia, bingung, itu dilarapkan pada Tuhan. Jadi mereka mensejajarkan Tuhan dengan manusia. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya. Kenapa dikatakan Tuhan bingung? Nah, ceritanya dikaitkan dari Nabi Adam. Diambil dari Nabi Adam. Allah sudah jelas melarang Nabi Adam tidak boleh memetik dan memakan buah pohon kayu. Dipetik sama Nabi Adam sama Siti Hawa, dimakan bareng-bareng. Nah, Allah murka kan? Ketika Allah akan menghukum Nabi Adam, Tuhan berpikir saat itu, kasihan Adam, aku Tuhan, jangankan Adam, alam semesta aku sentil, hancur alam semesta, apalagi Adam. Bingung Tuhan, hukum jangan. Ya, bikin Tuhan bingung. Dihukum, kasihan manusia, Adam ya, akan kesakitan. Tidak dihukum, Adam bersalah. Ya, kalau manusia bingung, mungkin cuma beberapa jam ya. Tapi kalau Tuhan bingung, berapa lama tuh? Kemudian muncullah ide. Eureka, Tuhan punya ide. Tadinya Tuhan tidak tahu. Nah, ini menjadi satu paham dalam satu kelompok. Ya, akidah al-bada. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Wa'alaikumsalam. Nah, Tuhan punya ide. Aku kan Tuhan. Tuhan itu immortal, tidak mati. Kalau begitu, aku saja yang dihukum, jangan Adam. Akhirnya diputuskanlah Tuhan menjelma menjadi Yesus Kristus. Jibril, sini Jibril. Baik Tuhan. Catat maklumat Tuhan. Baik Tuhan. Jibril buka laptop, ketik maklumat Tuhan. Titik 2. 1. Tuhan menjelma menjadi manusia. Apa maksudnya? Menggantikan hukuman Adam diterima oleh Tuhan. Tidak diberikan pada Nabi Adam. Nah, namun Tuhan bingung juga. Bingung lagi yang kedua kalinya. Kalau aku menggantikan Adam, ya, posisinya sebagai yang terhukum, kemudian aku menjadi manusia, bagaimana cara aku hadir ke dunia? Gak mungkin aku hadir begitu saja. Orang-orang gak akan percaya kalau aku ini anak manusia. Oh, berarti aku harus lahir secara normal. Jibril, nomor 2 Jibril. Tuhan lahir secara normal. Setelah Tuhan memutuskan untuk lahir secara normal, bingung lagi yang ketiga. Siapa wanita yang layak melahirkan? Tuhan. Ini di Jakarta aja banyak nih wanitanya. Yang mana yang layak melahirkan tuh? Tuhan. Jatuhlah kemudian pilihan pada Siti Maryam. Dari mana? Jibril angkat tangan. Tuhan, boleh ngasih masukan Tuhan? Wah, Jibril ngasih masukan sama Tuhan. Beginilah zalimnya mereka, pendeta Sanhedrin. Mereka mengarang cerita dan memposisikan Allah sebagaimana makhluk. Subhanallah amma yasifun. Subhanallah amma yusyrikun. Tuhan, dulu engkau pernah mengutus aku ke Bethlehem. Di Nazaret ada putri Imran yang suci yang tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Dia selalu beribadah kepadamu Tuhan, dan dia berada di mana tadi? Di mihrab dan dipelihara oleh Nabi Zakaria. Ya, berada di mihrab tadi di sini. Ya. Siapa namanya Jibril? Masa Tuhan tidak tahu? Nanya sama Jibril. Maryam binti Imran Tuhan. Jibril. Ihbit ilal ardi kullaha li'annani sa'angfuhu min ruhi ilaiha. Jibril, turun kamu ke dunia, sampaikan pada Maryam, aku akan meniupkan sebagian ruhku ke dalam rahimnya.
Maka ditiupkanlah oleh Tuhan sebagian dari ruhnya ke dalam rahim Siti Maryam, maka mengandunglah Maria, mengandung Yesus Kristus, dan lahirlah Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia, yaitu dosa Nabi Adam. Nah, tujuan Yesus lahir, Tuhan menjelma menjadi Yesus untuk menebus dosa manusia karena perbuatan Adam. Dari sini Pak ceritanya. Tapi dari kebohongan yang diciptakan pendeta Sanhedrin menjadi akidah bagi orang-orang sampai hari ini. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Tergambar ya? Nah, intinya Tuhan dihukum menggantikan Adam. Bagaimana hukumannya? Disalib. Ya. Maka dari situlah muncul doktrin Yesus Kristus sang penebus dosa harus disalib. Maka terancam nyawa Nabi Isa alaihissalam saat itu. Faham Nabi Isa kalau dirinya difitnah. Dongeng tadi dihasutkan kepada tokoh-tokoh Romawi, sampai bahkan kepada Raja Herodes, Raja Romawi. Di mana? Di sini, di Yerusalem. Baik, ya Bapak, nah, Nabi Isa paham, merasa terancam, maka kemudian Nabi Isa pergi meninggalkan Yerusalem. Setelah Nabi Isa pergi meninggalkan Yerusalem, ya bahkan di Jericho itu ada beberapa gua. Kalau Bapak Ibu sekarang ke Jericho, ada Mount Temptation, Bukit Pertapaan. Itu orang-orang Kristen menyebutnya demikian. Karena di bukit itulah Nabi Isa sempat bersembunyi dari kejaran Raja Herodes dan pasukan Romawi. Dan dikasih cerita Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Isa mengembara meninggalkan Yerusalem, sementara Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Yahya pun dibunuh. Pertama yang dibunuh Nabi Yahya. Ketika Nabi Zakaria sholat di Masjidil Aqsa ini, Nabi Yahya sholat di sampingnya. Tentara Romawi datang menangkap Nabi Yahya yang baru saja sholat, diseret ke depan, disembelih sampai putus kepalanya. Diputuskan, dimasukkan ke dalam baskom plus darahnya. Ya, itu atas bujukan dari Herodias. Ini ceritanya begitu. Herodias, ya, untuk mahar dari Raja Herodes yang suka kepada Herodias. Padahal mereka tidak boleh menikah. Ini yang membuat Nabi Yahya dibunuh. Herodias cinta sama Nabi Yahya menolaknya. Maka dia dendam kepada Nabi Yahya, sementara Herodes cinta pada Herodias. Kamu ingin menikah dengan saya? Ya, bawakan pada saya kepalanya Yahya. Ada yang lain? Tidak, itu mahar kamu untuk saya. Nah, maka ditangkaplah Nabi Yahya dan disembelih. Ya, putus kepalanya, disampaikan pada Raja Herodes. Ya, Bapak Ibu bisa baca ini dalam kisah Qisasul Anbiya. Ya, karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau dalam Atas Tarikhil Anbiya wal Mursalin. Baik, teman-teman yang mati Allah, kemudian Nabi Zakaria tidak bisa menyelamatkan anaknya, kan sama-sama lagi sholat, bahkan belum ditangkap gitu. Setelah Nabi Yahya dibawa, diseret ke sana, keluar, Nabi Zakaria dibenturkan di dinding. Beliau lalu selesaikan sholatnya dan lari menyelamatkan diri. Saat itu beliau sudah usia tua. Beliau bingung mau lari kemana, lalu pohon membelah diri. Ini ceritanya begitu dalam kisah Sunan Anbiya. Pohon membelah diri dan berkata, "Ya Nabi Allah, intabih nafsaka ada jasadi." Sembunyikanlah dirimu di dalam tubuhku. Aku akan melindungimu dari mereka. Nah, ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon, ya iblis mengikutinya dari belakang. Itu sorbannya maka ketika pohonnya nutup, itu sorbannya nongol. Tentara Romawi yang nari-nari Nabi Zakaria, kemana itu si kakek-kakek? Hebat bener lumpan larinya kok tiba-tiba menghilang. Ini sorbannya. Wah, dia pintar bersembunyi di dalam pohon tadi. Ini sorban berarti di leher. Pinggangnya di sini, di gergaji. Belah dua. Tahu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa pergi menyelamatkan diri. Mengembara dari satu kampung ke kampung. Nah, disitulah Nabi Isa alaihissalam dakwah. Dimulai dari usia 9 tahun saat itu. Beliau mengembara. Ada kaum, di mana di kaum tadi ada yang buta sejak lahir. Nah, di situ Nabi Isa mendapatkan mukjizat dari Allah. Ya Allah, aku akan menyembuhkan mereka dan mudah-mudahan menjadi cara mereka untuk beriman padaku. Ya. Didatangi oleh Nabi Isa yang baru usia berapa? 9 tahun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masahayam sahu masihun, diusap. Sembuh tuh dengan izin Allah. Siapa engkau, nak? Kok engkau bisa menyembuhkan anakku yang buta sejak lahir? Apa kau Tuhan, nak? Aku Isa bin Maryam, Nabi dan Rasul Allah. Apa yang aku lakukan adalah dari keutamaan Allah kepadaku. Mukjizat. Berimanlah kalian kepadaku sebagai Nabi dan Rasul kalian. Aku menyuruh kalian adalah untuk beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya sedikit pun.
Berimanlah mereka. Di antara mereka yang beriman ada Barnabas. Mengembara lagi. Nah, pengembaraan Nabi Isa mengusap bumi dengan pengembaraannya itu disebut Al-Masih. Begitu pula Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta, kemudian orang yang berpenyakit belang diusap, masahayam sahu, masihun. Mukjizat dari Allah. Itu yang membuat beliau mendapat gelar Al-Masih. Itu dari Allah. Mukjizat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dakwah kepada satu kaum yang mereka mancing lama, dilihatin sama Nabi Isa. Lalu Nabi Isa mengatakan pada mereka, kalian sibuk menghabiskan waktu kalian seharian bahkan sampai malam mengumpulkan bekal untuk kalian makan di dunia. Lalu kapan kalian menyibukkan diri untuk mengumpulkan bekal bagi akhirat kalian? Harusnya kalian beribadah kepada Allah untuk mengumpulkan bekal dan demi keselamatan kalian di akhirat. Siapa engkau nak? Kok kamu bilang kayak orang dewasa? Aku Isa bin Maryam, Nabi dan Rasulullah. Dakwah lagi di situ. Berimanlah mereka. Ada di antara mereka yang bernama Yakobus. Beriman juga. Dalam pengembaraan tadi berimanlah orang-orang, maka terciptalah umat Nasrani. Di antara mereka ada 12 orang yang terus mengikuti Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Isa diangkat ke langit. 12 inilah yang disebut dengan Hawariyun. Ini kisahnya, mengembara Nabi Isa sampai pada pengembaraan terakhir. Nabi Isa alaihissalam. Herodes yang dihasut oleh oleh para pendeta Sanhedrin untuk menangkap Nabi Isa karena memfitnah, mengira bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus Kristus, Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Ya, dikejar-kejar Nabi Isa. Seseorang dari pengikut Nabi Isa, Hawariyun, yang berjaga-jaga lari. Ya. Wailun lana, intabihu antum wa anta ya Isa bin Maryam Rasulullah. Celaka kita. Harusnya kita bersembunyi dan Anda pun Nabi Allah harus bersembunyi. Kenapa? Aku melihat Herodes dan tentara Romawi di bawah pimpinannya dan juga para pendeta Sanhedrin datang untuk menangkap kita. Ya. Wah, betul juga. Anda harusnya bersembunyi, wahai Nabi Allah. Betul, aku akan bersembunyi. Kalian juga bersembunyi. Nah, sebelum Nabi Isa dan para Hawariyun ini berpisah, di situ Nabi Isa mengambil sumpah pada mereka. Di dalam surat As-Saff Allah sebutkan kan, ada di dalam Quran surat As-Saff, Isqala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala nahnu ansarullah. Nah, mereka menyatakan akan menolong Nabi Isa. Artinya ketika Nabi Isa nanti sudah tidak ada diangkat, mengalami sesuatu menghilang meninggalkan mereka, siapa yang akan membantuku menyebarkan agama Allah ini? Maka Hawariyun mengatakan, kami adalah penolong-penolong Allah. Perhatikan para hamba Allah. Hawariyun saat itu sebelum Nabi Isa diangkat, yang berjumlah 12 orang, mereka mengatakan, kami penolong Allah. Hal ini mereka ucapkan sebagai bukti bahwa mereka beriman kepada Allah. Maksud kami penolong Allah, kami siap mendakwakan tauhid kepada manusia sepeninggal Anda, wahai Isa bin Maryam, Nabi Allah dan Rasulullah. Ya, itu kata-kata Hawariyun. Kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-112 terkait dengan Al-Maidah itu sendiri. Ada satu kajian yang menarik dari Dr. Jabir Balusi dari Iran. Beliau Muslim. Apakah hidangan yang dimintakan oleh Hawariyun itu sudah terjadi apa belum? Nah, nanti kita bahas ya, Allah. Coba perhatikan di sini. Kamilah penolong Allah. Artinya kami akan mendakwahkan tauhid, akan mendakwahkan Islam ini sepeninggal Anda nanti. Artinya mereka beriman kepada Allah kan. Nah, ini kata-kata mereka sebelum Nabi Isa diangkat. Atau sekarang saya bahas Bapak Ibu sekalian. Coba buka dalam Quran surat Al-Maidah. Tentang hidangan. Di mana Hawariyun berkata, meminta agar diturunkan hidangan. إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Isqalal Hawariyun, ingatlah ketika berkata para Hawariyun, Ya Isa bin Maryam. Nah, mereka tidak menyebut Nabi Isa Rasul Allah, tapi langsung menyebut namanya.
Ya Isa bin Maryam, hai Isa bin Maryam. Yang kedua, hal yastati'u rabbuka, bisakah, apakah mampu Tuhanmu? Nah, di sana mereka mengatakan rabbuka, Tuhanmu. Kalau Tuhanmu berarti bukan Tuhan kami kan? Betul. Seolah-olah mereka memposisikan kalau mereka bukan pengikut Nabi Isa. Maka di sini pakai alif lam. Pertanyaannya, samakah Hawariyun yang di sini dengan Hawariyun yang berkata ini? Sebelum Nabi Isa diangkat, Nabi Isa berkata, wa iz qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah? Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Kamilah penolong-penolong Allah. Kalau orangnya sama dengan yang ini, Hawariyun itu enggak mungkin mereka mengatakan Rabbuka. Pasti Rabbuna, Tuhan kami. Pertanyaannya, lalu siapa Hawariyun ini? Dr. Jabir Balusi mengatakan, Hawariyun yang ini adalah orang Kristen yang nggak ada di akhir zaman sekarang. Ketika Nabi Isa turun, mereka belum yakin kalau itu Nabi Isa yang dulu. Apakah Anda Isa bin Maryam yang dulu diangkat ke langit? Benar, aku Isa bin Maryam yang Allah utus dulu. Aku diangkat ke langit dan aku ditidurkan Allah. Sekarang aku hadir untuk menyeru kalian kembali agar beriman kepada Allah. Kami tidak yakin engkau Isa yang dulu. Jika memang engkau Isa yang dulu, hai Isa bin Maryam, bisakah engkau mintakan pada Tuhanmu agar Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit? Sebagai bukti kalau engkau adalah Isa yang dulu. Maka kami akan menjadikannya sebagai hari raya. Nah, itu para Allah. Gimana? Menarik tidak para Allah sekalian? Subhanallah. Ya. Allahu Akbar. Baik, gimana lanjut? Biar semangat, takbir dulu. Allahu Akbar. Baik, penuh nama Allah. Satu itu. Nah, kemudian bersembunyilah Nabi Isa setelah yakin akan perkataan Hawariyun bahwa mereka akan melanjutkan dakwah Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa mengatakan siapa yang akan menolong aku menyampaikan agama Allah? Karena Nabi Isa mendapatkan wahyu dari Allah kalau beliau akan diangkat ke langit. Beliau akan diangkat ke langit. Makanya beliau mengatakan, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku menyampaikan agama Allah ini, melanjutkan tugasku. Nah, Hawariyun mengatakan, kami akan mendakwahkan. Kalau mereka yang akan mendakwahkan, gak mungkin kan mereka mengatakan Tuhanmu. Betul? Nah, para muslim, ini memang menarik juga. Tapi saya tidak bermaksud menafsirkan Al-Quran dengan logika, na'udzubillah. Tapi ini munasabatil ayah. Bagaimana Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Baik. Bersembunyilah Nabi Isa. Saat itu di mana? Di semak belukar. Nabi Isa bersembunyi di sini. Ya, ada pepohonan ya ini. Selain ya, saya bukan ahli ngabar. Gitu ya, subhanallah. Nah, Nabi Isa bersembunyi di sini. Maka datanglah kemudian Herodes dan tentara Romawi yang dihasut oleh para pendeta Sanhedrin. Raja Herodes berseru, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini, termasuk engkau, hei Isa bin Maryam. Aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Sekarang, sebelum kalian aku sergap, Herodes bilang, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Gini sajalah, demi kebijaksanaanku. Sebelum aku sergap kalian, aku tawarkan, hai pengikut Isa bin Maryam, siapa di antara kalian yang berani memberitahukan kepadaku di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku. Dan aku akan memberikan dia sepertiga harta kerajaan Herodes. Para sekalian, suatu saat sebelum Nabi Isa diangkat ini, Hawariyun kan tadi jumlahnya berapa? 12 orang. Tiba-tiba muncul sosok yang ke-13 dan dia adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Saat Yudas datang masuk ke tengah-tengah Hawariyun, saat Nabi Isa ceramah begini. Nabi Isa bersabda, hati-hati kalian, di tengah-tengah kalian iblis menyusup masuk ke tengah-tengah kalian. Waspadalah kalian, dia akan menimbulkan fitnah di antara kalian. Hei, hati-hati iblis masuk ke tengah-tengah kita. Dikiranya jin, iblis jin, sehingga mereka tidak menghiraukan
Yudas. Dikiranya Yudas adalah orang yang ingin beriman pada Nabi Isa dan bergabung dengan Hawariyun. Yang paham itu adalah Barnabas. Jangan-jangan si Yudas nih yang dimaksudkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Maka Barnabas selalu mengamati Yudas Iskariot. Ketika semuanya bersembunyi, Yudas adalah Samiri di zaman Nabi Musa alaihissalam. Samiri di zaman Nabi Musa. Nabi Musa membunuh orang-orang Bani Israel, umatnya, orang Yahudi yang menyembah patung anak sapi kan? Di dalam Quran surat Al-Baqarah dijelaskan. Fatubu ila bariukum faktulu anfusakum. Bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian. Bani Israel yang menyembah patung anak sapi, taubatnya itu dengan dibunuh oleh orang yang beriman. Walaupun itu tidak tuntas, karena ternyata jumlahnya banyak lalu mereka berperang. Yang bertaubat dia tidak mau dibunuh, maka melawan pada yang membunuh. Ya, maka umatnya berkelahi berperang. Nah, Nabi Musa meminta, ya Allah cabutlah hukuman ini. Jika engkau hukuman ini berlaku, maka habis umatku. Lalu siapa yang akan menyembahmu? Kalau engkau mengampuni mereka, engkau maha pengampun. Dan kalau mereka berbuat dosa, makhlukmu juga ya Allah, mereka hambamu juga. Cabut itu. Maka hukuman itu pun dicabut. Menariknya para muslim sekalian yang dirahmati Allah, ya. Yang menyembah patung anak sapi, taubatnya dibunuh. Labi angkeroknya, Samiri, kenapa tidak dibunuh? Malah diusir oleh Nabi Musa kan? Karena yang membunuhnya bukan Nabi Musa. Nanti Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Ini clue bagi kita kalau Samiri adalah Yudas Iskariot. Lalu apa clue kita kalau Yudas alias Samiri ini adalah Dajjal? Peristiwanya di sini. Dia berganti-ganti nama di zaman para nabi. Setelah Nabi Musa kan ada banyak nabi. Dia masuk ke tiap para nabi menimbulkan fitnah. Berganti nama untuk menutupi jejaknya. Di zaman Nabi Isa dia bernama Yudas. Ketika dia ikut sembunyi, dia mendengar Herodes mengucapkan tadi, siapa di antara kalian yang mau memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan memberikan padanya harta sepertiga harta kerajaanku dan aku akan mengangkatnya menjadi patih kerajaanku. Yudas Iskariot alias Dajjal, dia butuh harta untuk keliling dunia. Dan dia butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia. Pucuk dicinta ulam tiba, keluar dia memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Isa bin Maryam ada di sini. Baik. Keluar dia. Aku tahu di mana Isa bin Maryam bersembunyi. Benar nih. Ikuti aku, kata Yudas. Ya, maka Herodes bilang, "Hai pasukanku, ikuti Yudas, tangkap Isa bin Maryam." Maka mereka kemudian Yudas akan masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi. Yudas masuk duluan untuk memastikan apakah Isa bin Maryam ada di dalam. Di saat Yudas masuk ke dalam, Allah berfirman kepada Nabi Isa. Quran surat Ali Imran ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawafika. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawafika. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, aku akan menidurkan kau." Wafat di sana artinya bukan mati, tidur. Wafat itu adalah kalimat mustarokah, satu kata banyak arti. Di dalam bahasa Arab ada kalimah mutarodif, ada kalimat mustarokah. Mutarodif banyak kata artinya satu. Ro'a melihat, nazara melihat, basara melihat, itu mutarodif. Kalau mustarokah satu kata banyak arti, kataba menulis, kataba mewajibkan, kataba menetapkan. Wafat pun sama. Wafat itu bisa berarti mati dan juga bisa berarti tidur, bisa berarti pingsan. Contohnya Quran surat Al-An'am ayat ke-60. Surat ke-6 ayat ke-60 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum fin nahar. Dan dialah Allah yang mengetahui, yang menidurkan kamu di waktu malam. Mutawaffakum bil-lail, yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah yang menidurkan kamu di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum fin nahar. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Wafat di sana artinya tidur. Surat Ali Imran ayat 55. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawafika. Ya, kalau kita lihat nih surat Ali Imran ya, kita lihat saja. Baik, para muslimin Allah. Sebelum Yudas masuk ke sini, Allah berfirman pada Nabi Isa,
Isqalallah, ingatlah wahai Muhammad ketika Allah berfirman, Ya Isa ibn Maryam, ya Isa, hai Isa, ini mutawafika, sesungguhnya aku akan menidurkan engkau. Nabi Isa tidak mati, Pak, tapi ditidurkan. Wa rafiuka ilayya, dan aku akan mengangkat engkau ke sisiku. Diangkat ke sisi Allah. Berarti sekarang Nabi Isa ada di mana? Di sisi Allah. Dalam kondisi bagaimana? Tidur. Bisakah tidur ribuan tahun? Ribuan tahun hitungan kita di dunia. Lah, satu hari di sisi Allah berapa lama? Kana miqdaru yaumihi alfasanatim mimma ta'udun. Ka alfasanatim mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Sekarang 2019 di sisi Allah berapa hari? 2 hari. Lah, Nabi Isa baru tidur 2 hari kok. Nyambung tidak? Yakin Nabi Isa masih hidup? Nah, lagi tidur sekarang. Nanti akan Allah turunkan. Kapan? Kita hitung. Jangan kemana-mana. Tetap bersama saya yang selain satu ini. Lanjut. Lanjut ya. Nah. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Dajjal, Samiri alias Yudas yang kemudian bergelar Dajjal, dia menebarkan fitnah terkait Nabi Isa. Dia punya mujizat Nabi Isa juga. Lalu dia katakan, akulah Yesus Tuhan. Jadi dia memfitnah Nabi Isa itu Tuhan. Maka turunnya Nabi Isa adalah untuk membersihkan namanya yang telah difitnahkan oleh Dajjal. Bahwa dia bukan Tuhan. Mutahhiruka, aku akan membuat kamu membersihkanmu. Aku akan bersihkan namamu. Artinya, yang bergelar Al-Masih itu Isa bin Maryam, bukan Dajjal. Dan Nabi Isa itu tidak pernah mengatakan sebagai Tuhan. Nah, inilah yang kemudian menjadi kesadaran massal yang muncul dalam benak para gerejawan hari ini. Di Eropa, Pak, ada katedral yang membahas materi seperti kita. Coba tidak viral. Lah, kalau saya pasti viral dan saya dipanggil nanti. Saya perlihatkan ya. Sekarang gereja mereka membahas hal seperti ini. Hal semacam ini mengakibatkan orang-orang sadar, oh ternyata agama kita keliru. Oh, kalau Yesus bukan Tuhan, berarti orang Islam yang benar. Maka berbondong-bondong mereka masuk Islam. Khawatirlah orang Kristen yang ada di Indonesia, Pak. Kalau apa yang terjadi di sana akan terjadi di Indonesia. Maka mereka tangkap ustadz-ustadz yang bicara kayak gini. Kenalah UAS, Pak. Dipermasalahkan. Itu, Pak. Nyambung ya? Ini namanya cocoklogi. Baik. Diangkatlah Nabi Isa ke langit. Maka kemudian Yudas masuk. Ketika Yudas masuk, ada tidak Nabi Isa? Tidak ada. Kan sudah diangkat ke sisi Allah dalam keadaan tidur. Loh, kemana Isa bin Maryam? Tadi ada di sini. Bingung tuh. Siapa? Yudas. Pelangak-pelongo. Gimana pelangak-pelongo? Di saat Yudas pelangak-pelongo, Allah serupakan dia menjadi Isa bin Maryam. Itulah indri dalam salib yang ada patungnya. Quran surat keempat ayat 157. Nah ini. Ayo kita lihat. Ayatnya kita lihat. Wa qaulihim, dan klaim para pendeta Sanhedrin tadi. Pendeta Sanhedrin melihat kalau Yudas ketika keluar, dia jadi Nabi Isa kan? Maka dia yang ditangkap. Loh, kok aku yang ditangkap? Aku Yudas yang menunjukkan kamu tadi. Wes menang baik kok Isa kok. Wajahmu kok wajah Isa. Udah kamu diam aja, wajah kamu wajah Isa. Bingung Hawariyun tuh saat itu. Nabi Isa ditangkap, Nabi Isa ditangkap. Karena betul-betul berubah menjadi Nabi Isa. Cuma satu yang tahu bahwa itu bukan Nabi Isa. Barnabas. Dia ingat betul apa yang dikatakan Nabi Isa sebelum diangkat. Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku. Apa maksudnya? Memberitahukan di mana aku bersembunyi. Dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Apa maksudnya? Di tiang salib. Nabi Isa sudah mengatakan begitu. Yang paham ini dan ingat ini adalah Barnabas.
Si Yudas nih kayaknya yang berkhianat. Betul Yudas. Dia berkhianat memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Dan dialah yang menggantikan Nabi Isa di tiang salib. Barnabas yang paham ini. Disaliblah Yudas. Salib kan panjang tuh. Ditidurkan dia, dipaku kaki dan tangannya. Di saat dia ditidurkan, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Makanya dia berseru pada Nabi Isa, Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, Bible ada tuh. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Pernah mendengar itu? Tanyakan sama Ustaz Munzir Situmorang. Ada. Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Nah, ini clue bahwa Nabi Isa diangkat bukan hanya ruhnya saja, tapi dengan fisiknya. Buktinya bisa terlihat oleh Yudas kan? Berarti Nabi Isa memang tidak ada. Disaliblah dia. Diarak ke bukit Golgota. Golgota artinya tengkorak. Karena salibnya panjang, dia diarak begini. Nah, begini. Lalu Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament di tangan kirinya. Perjanjian lama. Itu pedang ditusuk-tusukkan ke tubuh Yudas yang dikira Isa bin Maryam, atau mereka menyebutnya Yesus Kristus. Begitu darah bercucuran, mereka berebut darah Yesus lalu diminum. Karena mereka yakin jika ada bagian tubuh Yesus bersatu dengan tubuh mereka, mereka tidak akan pernah disentuh api neraka. Rukun iman agama Kristen, Ekaristi Holy Water. Banyak tusukan pedang tadi menusuk tubuhnya. Salah satu tusukan pedang itu menusuk mata kanannya. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Ini yang membuat saya yakin Yudas adalah Dajjal. Baik, saya sampaikan hadis Rasulullah SAW di dalam Sahih Muslim. Ma fitnatun mungzu zara'allahu zurriyata adama a'zawu min fitnati Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah menciptakan alam semesta Adam sampai hari kiamat nanti, melebihi fitnah Dajjal. Walam yab'asillahu nabiyan, dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun illa hadzara ummatahu, melainkan mengingatkan, terus mengingatkan umatnya akan bahaya Dajjal. Wa ana akhirul anbiya'i, aku nabi yang terakhir. Wa antum akhirul umami, kalian umat terakhir. Wa innahu kharijun fikum la mahalah, dan Dajjal akan keluar di zaman kalian, hei umatku. Nah, kemudian Rasul mengatakan, jadi berdasarkan hadis tadi, para nabi dan rasul semuanya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, memperingatkan tentang bahaya Dajjal. Seolah-olah Dajjal akan muncul di zaman mereka. Ada hal yang menarik tentang Dajjal. Wal yaum sa'aqulu lakum ma lam yaqulhu min qabl. Aku akan katakan hari ini sesuatu terkait Dajjal, sesuatu terkait Dajjal yang para nabi dan rasul belum menyebutkannya. Ada sesuatu yang terkait Dajjal, cuma Rasulullah yang tahu. Para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa belum pernah menyampaikannya. Apa itu? Innahu a'war wallahu laisa bi'awar. Dia pecak mata kanannya, bukan buta. Orang tidak bisa melihat, matanya normal, tidak bisa melihat. Disebutnya apa? Buta. Kalau buta bisa matanya normal. Ini pecak, Pak, matanya rusak. Innahu a'war. Sesungguhnya dia pecak mata kanannya. Dan Allah tidak pecak. Wallahu menggunakan waw atau sejajar. Artinya jika ada manusia pecak mata kanannya sebelah, mengaku Allah, itu Dajjal. Bukan Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa cuma Rasulullah yang memberitahukan kalau Dajjal pecak mata kanannya? Oh, berarti para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa menganggap Dajjal itu masih normal matanya dua. Jadi Dajjal kehilangan mata kanannya ketika disalib. Kenapa cuma Rasulullah yang ngasih tahu? Kan Nabi Isa sudah diangkat. Nabi Isa tidak tahu apa yang terjadi di bawah kan? Maka peristiwa ini akan dikabarkan oleh Nabi berikutnya setelah Nabi Isa. Siapa? Nabi Muhammad. Ini clue bagi kita kalau Yudas adalah Dajjal. Jadi siapa yang disalib? Siapa Yudas? Dajjal, Pak. Wa qaulihim, dan klaim pendeta Sanhedrin. Inna qatalna Masiha Isa bin Maryam. Kami sudah membunuh Isa bin Maryam, Rasul Allah. Karena memang betul-betul berubah di hadapan mereka menjadi Isa bin Maryam.
Hawariyun saja mereka ragu. Ah, itu Nabi Isa tuh dibunuh. Yang membantah itu cuma satu. Siapa? Barnabas. Nah, kemudian Allah bantah. Wa ma qataluhu. Tidaklah mereka membunuh Isa bin Maryam. Nah, dikatakan kalau tidak dibunuh berarti mati tidak? Tidak mati. Wa ma salabuhu, dan tidak pula menyalibnya. Lalu siapa yang disalib? Walakin syubbiha lahum. Akan tetapi Allah serupakan untuk mereka. Siapa yang Allah serupakan? Yudas yang berkhianat tadi. Jadi siapa yang disalib? Bukan Nabi Isa. Jadi Yesus itu bukan Nabi Isa. Yesus yang mereka sebutkan adalah Yudas Iskariot. Barnabas paham betul. Maka dia ingin membuktikan. Aku akan buktikan kalau Yudas ini dajjal. Lalu apa kemudian, para sekalian? Barnabas penasaran. Akan aku gali nanti setelah 3 hari 3 malam. Kalau dia masih hidup, dajjal. Kalau dia mati, oh Yudas manusia biasa. Diam-diam Barnabas setelah 3 hari 3 malam menggali kuburnya Yudas Iskariot. Sebelum dia digali, Allah kembalikan wajah Isa kepada wajah Yudas. Perubahan wajah tadi mengakibatkan ada cahaya terpancar, maka cahaya tadilah yang mendorong, yang membawa darah nempel di kain kafan. Pernah melihat kain kafan dari Turin? The Sword from Turin? Schwab from Turin, itu kain kafan ada sketsa wajah Yesusnya. Yang diklaim oleh mereka itu wajah Isa bin Maryam. Sehingga wajah Yesus seluruh dunia sama, berdasarkan kain kafan itu. Saya pernah melihatnya. Dan ini pula ternyata yang ada dalam Cop Circle yang dibuat oleh UFO. Ini salah satu clue saya, kenapa saya mengatakan UFO kendaraan pengintai Dajjal. Bagi mereka yang membantah saya. Ya, saya langsung saja bantah dalam ceramah saya ya. Kalau ngetik saya kelamaan. Pointa sejak tadi pagi saya bantah semua perkataan mereka yang membantah saya. Kalau saya berhayal tentang akhir zaman. Ada ustadz yang membantah saya kan? Pak Gubernur. Hati-hati, fitnah akhir zaman membuat orang berganti akidah dalam sehari. Saking dahsyatnya fitnah akhir zaman. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya, menjual akidahnya demi pangkat, jabatan dan harta. Dan harta dunia. Diundang ke istana untuk hadir. Cuma necklace aja, kasih amplop isinya 15 juta. Cuma diundang aja. Gue ceramah nggak 15 juta, ini cuma nanda tangan 15 juta. Akidahnya dia jual demi amplop 15 juta. Bukti kan? Kayak aja bisa kayak gitu, ustaz bisa kayak gitu, apalagi orang awam. Ini dahsyatnya fitnah akhir zaman. Al-mutamassiku yaumaidin bidini, orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, kal qabidi alal jamri, seperti memegang bara api. Barnabas diam-diam setelah 3 hari 3 malam diam-diam dia menggali kuburan nih. Ada yang viralkan ini setelah masa ini nih. Ada kan di Instagram ya? Ada di Instagram saya ya? Siapa tuh yang bikin tuh? Adam Dabi. Ada nggak? Ya, tapi nggak apa-apa lah, alhamdulillah deh. Ya, terkait dengan ceramah saya ini. Ada digambarkan, ternyata ada filmnya tuh. Itu sutradaranya siapa? Mel Gibson. The Passion of Christ. Itu nggak pernah ketemu dulu dengan saya. Tapi ceritanya sama kan? Mungkin dia nonton YouTube saya. Nah, diam-diam Barnabas menggali kuburan Yudas. Allah kembalikan wajahnya kepada wajah Yudas Iskariot. Digali sama Barnabas, masih hidup. 3 hari 3 malam dikubur masih hidup. Ah, dajjal dia. Dibawa itu Yudas diselamatkan. Diobati bertahun-tahun. Yang ditunggu satu lagi, mengaku Isa bin Maryam. Ketika Barnabas sedang bekerja, tiba-tiba Yudas datang. Hei Barnabas, lihatlah aku. Ada apa Yudas? Aku bukan Yudas, aku ini Isa bin Maryam. Benar kamu. Yudas paham kalau tubuhnya telah berubah menjadi Isa bin Maryam. Tapi dia lupa kalau dia sudah berubah kembali menjadi Yudas. Ketika dalam kubur kan? Dia mengaku Isa bin Maryam. Diusir sama Barnabas. Kenapa tidak dibunuh sama Barnabas?
Karena yang membunuhnya nanti Nabi Isa alaihi salam. Mengembaralah dia keliling dunia. Dalam pengembaraan itu setelah bertahun-tahun, sampailah dia di segitiga Bermuda, bertemulah dengan iblis laknatullah alaih. Muhammad Isa Daud menyebutkan singgasana iblis ada di segitiga Bermuda. 2/3-nya di bawah permukaan air laut, 1/3-nya di atas permukaan air laut. Pertemuan itulah pertemuan yang sangat ditunggu-tunggu oleh Azazil Al-Harith. Come here Sam, come here Sam. Kemari Sam, kemari Sam. Apa kata iblis? Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu. Sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Samiri Sam. Paman Sam. Apa yang terbayang dalam benak kita? Amerika. Iya, jadi Amerika negara bentukan siapa? Ya, nanti simbol-simbolnya kita bahas. Ya, dalam tayangan yang satu ini, jam tayang yang sama ya, tetap bersama saya. Nanti kan di episode yang akan datang. Inilah gara-gara ini jadi viral nih. Kemudian Nabi merahmati Allah, ya. Nah, dialah bertemu dengan iblis dan Dajjal ini bertemu, maka mereka sepakat untuk menyesatkan manusia. Segitiga, itu bukan simbol Dajjal. Salah kalau ada yang mengatakan, saya mengatakan kalau segitiga simbol Dajjal. Bukan, segitiga itu simbol Tuhan. Segitiga, dalam filosofi agama Ardi, itu adalah simbol Tuhan. Makanya agama Hindu, doktrin utamanya adalah Tripitaka, betul? Agama Buddha Tridharma, kitab sucinya Tripitaka. Agama Kristen Trinitas. Ya. Dan teman saya Trianto. Itu teman saya. Ya. Nah, Rasulullah SAW ternyata cincinnya berbentuk segitiga. Lah kalau cincinnya distempelkan, itu akan terlihat tuh bentuknya segitiga. Nah, di dalamnya Rasul tuliskan Allahu wahdah la syarikalah, Muhammad abduhu wa rasuluh. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ya. Sebelah kirinya fainaka mansur, sesungguhnya engkau Muhammad pasti ditolong Allah. Tawajjah haitsu syi'ta, hadapkan wajahmu kemanapun yang kau inginkan. Lalu beliau menceritakan tentang ini, Pak. Nah, ini kata beliau nih. Nah, ini ya. Kalau dalam riwayat yang lain ada tulisan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itu adalah yang terputus. Kemudian ada yang menyebutkan pada saya, seseorang bilang sama saya dan pada jamaah yang hadir. Itu lihat di mihrab Masjid Nabawi. Di atas mihrab ada segitiga, ada lingkaran di dalamnya. Kok tidak disebutkan seperti ini? Oh, saya tanya, siapa yang bikin ini? Rasulullah bukan? Bukan. Para sahabat bukan? Bukan. Ini Mulkan yang bikin. Dinasti yang bikin. Bukan Rasul dan para sahabat. Jadi dari mana dalilnya? Tidak ada kok ini. Ya, saya butuh 2 jam untuk membahas ini Bapak Ibu sekalian. Nanti saja ya, kita bahas lagi. Udah jam 5:30 tuh, coba lihat. Kita belum beres ini. Belum tuntas. Nanti lagi ya Bapak sekalian ya. Habisnya saya di Rawamangun, Bro. Habisnya saya di Rawamangun. Baik. Nanti khususnya, karena ya ini yang saya sampaikan, Bro. Nanti pembahasannya panjang. Kita akan lihat dalam fakta peradaban. Betulkah apa yang dikatakan iblis itu berhasil? Nah, itu kita butuh waktu panjang untuk membedah dari awal iblis ini. Sekarang kita bahas tentang Dajjal ya. Nanti kita bahas tentang iblis para hamba Allah. Baik, sampai mana tadi? Nah, ya Dajjal tadi. Nah, ketemu sama iblis. Nah, Dajjal juga menggunakan segitiga itu sebagai simbol ketuhanannya. Nah, ini film Passion of Christ karya Mel Gibson. Itu Barnabas, itu Yudas yang tadi di belakang. Nah, ini Yudas nih. Ini tentara Romawi. Itu kisah yang saya jelaskan di sini. Mel Gibson bikin filmnya seperti ini. Vatikan marah, maka melarang film ini beredar karena membongkar siapa yang sesungguhnya pendeta Sanhedrin dan siapa Vatikan yang sesungguhnya. Inilah Vatikan yang sesungguhnya, para muslim. Begini cara mereka memasukkan doktrin sesat ini pada anak-anak kita. Hati-hati. Itu ada konspirasi para hamba Allah. Siapa yang matanya satu? Dajjal tadi. Segitiga itu simbol Tuhan. Yang bermata satu itulah Tuhan. Betul?
Lah kalau simbol itu ada di hadapan kita dan kita sholat menghadap kepadanya, siapa yang kita sembah? Batal tidak sholat kita? Batal tidak akidah kita? Ini halusnya iblis menyesatkan kita. Ali Imran ayat 51 atau Al-A'raf ayat 16. Inilah konspirasi iblis dan dajjal akhir zaman. Ibu rahmati Allah. Baik, apabila rahmakumullah.